pada jam 22.14 tadi. Iya, Pak. Ya kan? Windy, Iya. meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini, Iya. kamu pernah ingat gak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Iya. Benar ini? Iya. Isi seperti itu, kata-kata itu benar? Iya, benar. Benar ya? Benar. Buat Vina. Apa yang didapat dari pemeriksaan setempat itu? Yang didapat bagi hakim adalah menambah keyakinan. Prinsip saya sih sederhana sekali, ya sekali lagi, mari kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau cari pembenaran, siapapun di mata kita pasti salah. Tapi kalau cari kebenaran, kita akan objektif. Itu aja gitu. Dalam agenda terakhirnya, Pengadilan Negeri Cirebon melaksanakan pemeriksaan setempat dalam sidang peninjauan kembali bagi 6 terpidana kasus Vina pada hari Jumat kemarin. Pemeriksaan ini dilaksanakan di beberapa lokasi penting, salah satunya di sekitar SMPN 11 Jalan Saladara, Kota Cirebon. Lokasi ini menjadi sorotan karena dalam dakwaan sebelumnya, tempat tersebut disebut sebagai lokasi terjadinya aksi pelemparan serta pengejaran yang dilakukan oleh para terpidana terhadap Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky, yang akrab dipanggil Eki, pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Namun, pemeriksaan tersebut tidak hanya diwarnai oleh kesaksian. Aksi solidaritas juga berlangsung di lokasi. Sejumlah anggota pasukan Hercules yang terdiri dari para aktivis dan pendukung keadilan hadir untuk menyuarakan harapan akan keadilan dan kebenaran bagi 7 terpidana yang terlibat. Adanya aksi solidaritas yang dilakukan oleh pasukan Hercules, agenda pemeriksaan setempat ini juga diwarnai oleh kericuhan warga setempat. Suasana di sekitar SMPN 11 Jalan Saladara yang sebelumnya tampak tenang mendadak memanas ketika kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, merasa diperlakukan tidak adil. Kericuhan pun tak terhindarkan. Beberapa warga yang awalnya hanya menonton mulai terlibat mempertanyakan tindakan petugas yang dianggap berlebihan. Suara teriakan dan sorakan semakin menggema, menciptakan ketegangan di lokasi pemeriksaan. Mitra dihajar. Ribut. Kamu bukan polisi, hei! Tugas kamu sih sebagai apa? Penasihat hukum tak bisa melarang hak orang untuk mendapatkan keadilan. Bukan seperti itu. Saya penasihat hukum korban.
dan saksi yang juga. Bukan kamu yang larang saya. Mesti tahu pekerjaan saya. Tak lama setelah kericuhan itu mulai mereda, momen haru pun mewarnai lokasi kejadian. Rizka Yunia yang menjabat sebagai majelis hakim terlihat meneteskan air mata saat melakukan doa bersama untuk kedua almarhum Vina dan Eki. Vina dan Apa yang didapat dari pemeriksaan setempat itu? Yang didapat bagi hakim adalah menambah keyakinan. Jadi setelah melakukan pemeriksaan setempat, apa yang diterangkan oleh para saksi bahwa para terpidana bukanlah pelaku, hakim menambah yakin. Kemudian dituangkan dalam berkas persidangan dan berkasnya itu kemudian dikirimkan ke Mahkamah Agung guna diputus oleh Hakim Agung yang menangani perkara peninjauan kembali para terpidana itu. Jadi kesimpulannya, karena majelis hakim yakin dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon PK, maka hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk menambah keyakinan. Kuasa hukum 6 terpidana, Otto Hasibuan, menyebut hasil ekstraksi ponsel milik Widi dan Mega, teman Vina, sebagai bukti novum saintik yang dapat mengubah arah kasus ini. Dalam sidang yang berlangsung tegang itu, Otto dengan penuh keyakinan memaparkan data yang diperoleh dari ponsel kedua saksi. Ia berharap bahwa hasil ekstraksi ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam memutuskan nasib kliennya. Hasil ekstraksi menunjukkan fakta mengejutkan bahwa Vina dan teman-temannya masih berkomunikasi secara aktif melalui pesan singkat sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun pada malam tragis 27 Agustus 2016. Data tersebut mencatat waktu, lokasi, dan isi percakapan yang mengindikasikan bahwa Vina berada dalam situasi yang lebih kompleks daripada yang selama ini dipahami. Pada jam 22.14 tadi. Iya, Pak. Ya kan? Widi, Iya. meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomor ini. Iya. Kamu pernah ingat gak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Iya. Benar ini? Iya. Isi seperti itu, kata-kata itu benar? Iya, benar. Benar ya? Benar. Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh. Jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame ekstasinya. Iya. Apa yang saudara masukkan artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstasi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor ya? Iya. Oh, nama geng motor. Iya. Nama geng motor siapa itu? Eki dan Vina. Oh, Eki dan Vina Iya. memiliki geng motor. Iya. Namanya Ekstasi. STC. Iya. Jadi di sini kamu diajak oleh Vina untuk minum. Iya. Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Kalau dibilang para tersangka dulu punya alibi, nggak ada di TKP, nggak ada yang melihat kecuali Aib dan Dede dibuktikan Liga Akbar. Kalau sudah dicabut oleh Dede dan Liga Akbar, berarti tinggal Aib. Barang bukti lain nggak ada. Apa coba yang menyatakan mereka bukti pisaunya nggak ada, bukti batunya nggak ada, yang ada darah DNA-nya, bahwa mereka nggak ada. Ya, bukti tanah dicoba di tanah lapang habis hujan, ada nggak bukti ininya lumpur? Ya, ada nggak darah berceceran? Nah, kalau dibilang kecelakaan, barang bukti dari dulu juga mengatakan luka tubuh mereka sebelah kanan mayoritas, patah kaki, patah tangan, luka itu adalah kanan. Kemudian motornya rusak sebelah kanan. Itu satu. Ya, bahwa tahun 2016 juga sebenarnya udah dinyatakan kecelakaan. Kenapa dipaksakan? Itu kan problem jadinya. Ya, kalau
nggak ada ya, nggak ada buktinya, dipaksain. Ini akibatnya beginilah. Sekarang timbul banyak saksi. Dede mencabut, Ligabang mencabut, katanya itu rekayasa, bohong. Lalu timbullah saksi melihat itu kecelakaan. Timbullah saksi yang melihat bahwa pukul 22:14 masih berkomunikasi. Nah, 22:10 masih berteleponan, 22:14 masih SMS-an. Ya, lalu ada yang melihat cekikikan, bukti yang lain, teman-temannya Vina, teman-temannya Eki, ya kan, yang mengatakan 21:30 Vina itu masih numpang ke kamar kecil di rumahnya, baru 21:45 mereka pergi, katanya mau ke ATM terus mau ke arah Majalengka lewat ke Talun. Betul, perjalanannya 25 menit persis lah menurut saya dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang saksi yang kita hadirkan. Jadi nggak bisa diterbantahkan lagi kalau itu kecelakaan. Dugaan kecelakaan itu terjadi pasti antara 22 ya lewat ya mungkin 20 menit lah, kurang lebih lah. Kurang menurut saya ya, kurang lebih lah. 17 sampai 18 20 menitan lah kurang lebih gitu loh. Yang jelas pasti di atas 22:14 gitu loh. Itu udah pasti. Tapi di bawah 22:30 karena 22:30 ya semua saksi berkesesuaian termasuk dari Polsek Talun, dari mana mereka sudah dari TKP. Ya, bahkan ada teman-teman yang sudah didapatkan kabar jam 11 sudah ada di rumah sakit gitu loh. Jadi kesesuaian. Kalau itu bilang terjadi dihitung lagi jam. Bayangin lewat dari depan flyover dikejar-kejar jarak 1 kilometer lebih, lalu mau beloknya juga masih harus lewat U-turn lama, putar nggak bisa langsung muter, lalu dibawa lagi ke tanah kosong, lalu terjadi di situ pemukulan, penyiksaan, 8 orang. Masuk akal enggak? Apalagi sekarang ada fakta baru 22:14 masih komunikasi, artinya jaraknya 15 menit. Ya, kemarin ahli forensik yang kita hadirkan sudah memberikan kesaksian di dunia paling cepat ya orang melakukan itu ya, satu orang itu 11 menit. Kalau anggap ngantri ya, anggap ngantri nih tanpa jeda waktu, kalau 8 orang berarti 88 menit. Itu aja udah gak masuk akal. Belum terjadi pemukulannya, belum terjadi ketika mengantar mereka kembali ke flyover, kejar-kejarannya, udah gak masuk akal. Prinsip saya sih sederhana sekali ya, sekali lagi mari kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau cari pembenaran, siapapun di mata kita pasti salah. Tapi kalau cari kebenaran, kita akan objektif. Itu aja gitu. 2 hari lalu, sidang perdana peninjauan kembali yang diajukan salah seorang terpidana kasus tewasnya Vina, Sudirman, sudah digelar. Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan memori PK. Sebagai pihak pemohon, Sudirman terlihat hadir langsung dalam persidangan dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Sudirman membacakan memori PK secara bergantian. Tim kuasa hukum Sudirman juga turut memaparkan beberapa novum atau bukti baru. Novum tersebut diantaranya terdiri dari keterangan beberapa saksi. Sidang berikutnya kontra memori dari termohon ya, jaksa. Dan untuk besok adalah sidang terakhir untuk 6 terpidana ya, berupa pemeriksaan setempat di lokasi-lokasi kejadian, dan juga kita akan menghadirkan ahli IT digital ya, itu yang kemarin yang kami janjikan karena ada HP-nya Widi ya yang ada pada kami sudah berhasil kita ekstrak. Sudirman ini kan tidak ikut ngumpul ya di rumah di warung Bu Nining, di rumah Pak Pasren ya dengan Kavi, kan dia alibinya berbeda. Ya tentu kami akan hadirkan saksi alibi buat Sudirman gitu. Ya dia kan tersendiri, alibinya dia ada di rumah. Siapa yang melihat dia ada di rumah? Temannya siapa aja, tetangganya siapa aja, ngapain aja. Nah, itu yang kita akan hadirkan. Intinya itu aja, yang lain peristiwa yang didakwakan sama semua. Ya gitu loh. Ya apalagi kayak model Sudirman kan boro-boro ngejawab aja mikirnya lama. Bagaimana mau merencanakan? Itu aja kita mau hadirkan sebenarnya lewat kenyataan ya, lihat fisiknya lah sendirilah, kondisinya dia baik-baik, terima kasih sama kita di dalam apa namanya sudah membacakan. Kami harus hadirkan, kami harus memproses PK dia. Kalau enggak kan ini dia tetap, walaupun yang lain bebas, dia karena belum diajukan PK dia nggak bisa bebas, kesian dia. Maka kami tetap walaupun dengan
ya 2 kali kami harus hadirkan ya membacakan peristiwa yang sama, apa boleh buat, karena secara hukum acaranya harus kita lalui gitu ya. Makanya kami hadirkan, kami sungguh-sungguh lah membela mereka. Sudah kan di pengadilan juga kemarin seharian tuh dia ketemu dengan keluarganya ya, dengan kami juga ketemu sampai peluk-pelukan kemarin tuh. Udah bisa dibesuk, udah ini bebas sudah, kan dia dilindungi dalam LPSK, dalam pelindungan LPSK. Nantilah kita lihat ya, nanti kita lihat, kita sudah mengajukan dan LPSK juga sudah melakukan ya. Kami juga sudah memohon, nanti kalau memang perlu kita minta penetapan pengadilan untuk kita tes ya, kita akan lakukan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.